Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu, saya Endang Supriyadi, peserta studi independen PT Bisa Artificial Indonesia, batch 4. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dan sharing bersama-sama dalam materi pemrograman Python untuk pemula. Nah, yang akan kita bahas ada 3, yaitu apa itu Python, lalu kegunaannya, lalu ada beberapa contoh kasus. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, apa itu Python. Nah, Python adalah salah satu dari sekian banyak contoh bahasa pemrograman di dunia. Dikembangkan pada tahun 1991 oleh Guido van Rossum, seorang programmer Belanda. Bahasa pemrograman Python bisa dipakai untuk banyak hal, seperti membangun website atau menganalisis data. Selain itu, bahasa pemrograman Python juga memiliki karakteristik seperti tergolong bahasa tingkat tinggi, menggunakan pendekatan berorientasi objek, serta ditulis secara dinamis. Nah, lanjut, kita masuk ke kegunaan. Nah, mengapa harus belajar Python? Yang pertama itu gratis dan open source. Lalu yang kedua ada mudah dipelajari. Yang ketiga multi-platform. Multi-platform sendiri itu bisa diakses di Linux, Windows maupun macOS. Nah, lalu ada yang keempat itu multifungsi. Bisa digunakan untuk aplikasi desktop, mobile, web, lalu untuk data science, data analysis, lalu machine learning, robotik, terus ada artificial intelligence juga, dan masih banyak lagi. Nah, lalu yang ketiga kita akan masuk ke contoh kasus. Nah, di sini ada namanya tipe data. Ada banyak tipe data, tapi saya memasukkan cuma 4 yang sering kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada integer atau bilangan bulat. Di sini ada contohnya usia sama dengan 20. Harga, terus kalian tahulah gitu, bilangan bulat seperti apa. Lalu suhu juga min 13, itu juga masuk bilangan bulat. Nah, lalu yang kedua itu ada float atau bilangan desimal. Nah, contohnya pi, nilai pi itu 3,14, terus berat di sini 50,75, lalu jumlah di float sendiri itu dicirikan dengan adanya titik atau titik. Nah, lalu yang ketiga itu ada yang namanya string atau string teks dan karakter. Nah, di sini string itu ditandai dengan petik, tanda petik. Misalkan ini ada namanya itu Mugidi. Nah, di sini ada petik, lalu gender, terus ada moto juga. Nah, lalu yang keempat itu ada namanya boolean. Boolean itu cuma ada true dan false. Misalkan kanan true dan kiri itu false. Nah, ini salah satu pemrograman sederhana yang bisa kita gunakan untuk seorang programmer pemula gitu. Nah, yang pertama mencetak hello world. Itu mencetak tampilan hello world dengan perintah print dalam kurung petik hello world. Nah, hello world di sini bertipe data string.
Nah, lalu ini ada penjumlahan 2 angka. Nah, di sini kita buat perintah memasukkan input angka. Angka 1 sama dengan input, dalam kurung tulis angka pertama. Nah, angka 2 itu sama dengan input, dalam kurung tulis angka kedua. Nah, lalu untuk mengkonversi angka, lalu menjumlahkannya. Nah, kenapa harus dikonversi? Karena pada saat kita awal menuliskan angka pertama atau angka kedua, itu bertipe data string. Jadi, string itu tidak bisa kita operasikan, tidak bisa dijumlahkan gitu. Nah, misalkan sum. Nah, kita ubah menjadi tipe datanya integer atau angka gitu. Nah, sum sama dengan integer angka 1 dalam kurung angka 1 ditambah integer dalam kurung angka 2. Nah, lalu ada menampilkan hasil penjumlahan. Nah, print dengan perintah print dalam kurung hasil penjumlahan. Nah, di sini 0 dan 1 adalah 2. Nah, di sini mengacu pada format. Angka 1 itu 0, angka 2 itu 1, lalu sum itu 2. Nah, contohnya ini hasil outputnya gitu. Tulis angka pertama, kita masukkan 16, lalu tulis angka kedua itu 37, dengan menampilkan hasilnya, itu hasil penjumlahan 16 dan 37 adalah 53. Nah, ini juga sama, konversi suhu. Nah, mungkin saya akan lebih banyak menggunakan ini sih, ChatGPT gitu. Karena mungkin kalian udah pada tahu gitu, apa itu ChatGPT. Nah, untuk seorang programmer pemula, coba kita buat contoh kasus. Misalkan buatkan program konversi suhu. Nah, kita coba. Nah, di sini muncul hasil program. Kita juga bisa belajar di sini sebagai bahan referensi kita juga. Nah, di sini ada keterangannya juga, program ini akan terus mengulang hingga pengguna memilih untuk keluar dengan memilih N. Ketika ditanya apakah ingin mengulangi konversi, ketika program berjalan, pengguna diminta untuk memasukkan suhu dalam derajat Celcius. Kemudian program akan menghitung dan mencetak suhu dengan derajat Fahrenheit dan Kelvin. Nah, di sini ada perintah input, masukkan suhu dalam Celcius, lalu cek input suhu, pastikan hanya angka atau integer. Nah, ini kita coba masukkan ke ini ya, kita gunakan yang namanya Google Colab atau Google Collaboratory. Kalau misalkan teman-teman belum ada di Google Drive, coba masuk ke baru, lalu lainnya, terus hubungkan aplikasi lainnya. Nanti di sini akan muncul banyak. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Kita gunakan Google Colab ini untuk kita belajar pemrograman, karena kebanyakan orang itu yang paling menjadi masalah karena spek laptopnya belum bagus gitu, jadinya males gitu. Nah, di sini kita bisa gunakan Google Colab.
Nah, kita coba copy. Di sini ada copy kode. Nah, di sini kita coba masukkan. Nah, lalu run. Sambil menunggu, ini agak lama ya, karena tergantung internet juga sih. Nah, di sini ada muncul masukkan suhu dalam Celcius. Misalkan kita masukkan 24. Nah, di sini masukkan suhu dalam Celcius, kan 24. Ini 24 derajat Celcius sama dengan 75,20 derajat Fahrenheit. Nah, untuk Kelvinnya itu 297,15 Kelvin. Nah, di sini ada perintah ulangi konversi, ya atau tidak, no. Di sini y atau n gitu, yes atau no. Misalkan kita masukkan y, nah nanti akan muncul lagi perintah masukkan suhu dalam Celcius. Misalkan kita coba 45 lah. Bentar. Nah, di sini akan muncul hasilnya. 45 derajat Celcius sama dengan 113 Fahrenheit. Nah, untuk 45 derajat Celcius sama dengan 318,15 Kelvin. Nah, di sini coba kita matikan ya, ulangi konversi ya, yes atau no gitu. Coba kita masukkan no. Nah, di sini akan berhenti. Nah, kita coba cari program lain gitu. Atau sebelum masuk ke program lain, coba kita ini dulu cari tahu dulu ini maksudnya apa sih gitu. Perintah ini maksudnya apa sih? Nanti kita minta penjelasan dari ChatGPT apakah akan menjelaskan atau tidak gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada dua baris kode tersebut, program akan mencetak hasil konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit dan Kelvin. Format string yang digunakan adalah f-string. Nah, yaitu string yang diawali dengan huruf F. Nah, di sini ada huruf F. Nah, di sini ada huruf F. Dan di dalamnya terdapat variabel yang diapit oleh tanda kurung, kurawal. Tanda kurung di kurawal tersebut diisi dengan variabel atau ekspresi Python yang diinginkan. Nah, di sini ada kurung kurawal. Lalu ada simbol dek 2 di dalam kurung kurawal digunakan untuk menentukan format output. Nah, pada baris pertama, titik 2F. Nah, digunakan untuk mengformat angka Fahrenheit sehingga hanya menampilkan dua angka belakang koma. Sedangkan pada baris kedua, titik 2F digunakan untuk memformat angka Kelvin sehingga hanya menampilkan dua angka di belakang koma. Dengan demikian, hasil konversi suhu akan terlihat lebih rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Nah, misalkan kita pakai di sininya itu misalkan 3, nanti akan muncul nilai 3 angka di belakang koma gitu. Kita bisa juga atur. Coba di sini kita ubah. Misalkan Kelvinnya itu 3. Kita coba run lagi. Nah, masukkan suhu dalam Celcius. Misalkan 24 lah. Nah, di sini nilai Kelvin itu muncul menampilkan 3 angka di belakang koma. 295,
150. Nah, kalian bisa ubah-ubah juga. Lalu, coba kita cari program lainnya. Misalkan, oh ya, teman-teman bisa request gitu. Misalkan penjumlahan aja lah yang gampang. Buatkan program Python untuk operasi penjumlahan. Coba. Nah, di sini muncul programnya. Nah, di sini dikasih keterangan juga. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang Python, jangan khawatir karena ada banyak sekali bantuan gitu. Ada dari YouTube, dari Google juga banyak. Dan salah satunya ini website OpenAI. Nah, coba kita copy, lalu kita coba masukkan. Nah, ini kita no dulu. Nah, coba kita masukkan programnya sini. Nah, di sini ada program penjumlahan. Nah, di sini muncul masukkan bilangan pertama. Kan 5. Enter, lalu masukkan bilangan kedua. 3. Enter. Nah, hasil penjumlahan dari 5 ditambah 3 itu 8. Nah, gitu. Kita coba lagi. Kita running lagi. Masukkan 50. Lalu angka yang kedua itu 40. Lalu enter. Nah, di sini hasil penjumlahan dari 50 ditambah 40, 90. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa kembangin lagi gitu. Mungkin teman-teman ada yang ditanyain terkait dengan dasar-dasar Python gitu. Kita bisa sama-sama sharing di sini. Mungkin yang jadi kendala itu dalam memulai pemrograman itu kurang konsisten ya. Karena saya juga masih belum konsisten gitu. Masih pengen coba-coba, pengen bersifat generalis gitu, pengen bisa Python juga, JavaScript juga gitu. Ya, kita coba dulu lah gitu. Yang penting kenal dulu. Lalu nanti kita fokusin. Sebenarnya pemrograman itu nggak harus kita ini sih, nggak harus kita hafal gitu. Nggak harus kita hafal. Kita cuma sering sering coba aja, sering coba. Nanti juga lama kelamaan bakal bakal kenal tipe dasarnya kayak gimana. Pokoknya jangan dihafal.
Soalnya kalau menghafal itu agak berat juga gitu. Ini teman-teman ada yang uh, perlu kita diskusikan atau mungkin pengen ini apa bercerita tentang pengalamannya. Kalau misalkan nggak ada, ya pesan dari saya mah gunain teknologi yang ada gitu. Soalnya kan banyak sekarang ada ChatGPT atau OpenAI gitu. Kita bisa mengupgrade pemrograman kita gitu, programmer kita ya. Coba kita eksperimen gitu di ChatGPT buatkan program chatbot. Nah, di sini muncul program tentang chatbot. Ini udah lumayan agak ini sih, agak ribet gitu. Kalau misalkan pemula masih belum sampai ke sana, harus ini dulu paham dasar-dasarnya dulu. Ini ada program chatbot, ada perulangan juga, misalkan inputnya itu nanti akan muncul halo juga gitu. Nah, ini juga bisa kita ubah. Udah ada Elif, siapa nama kamu? Nanti di sini muncul saya adalah chatbot, siap pembantu Anda. Misalkan kita input terima kasih, nanti chatbot akan merespon sama-sama apakah ada lagi yang bisa saya bantu. Kalau misalkan nggak ada perintah, maaf saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Tidak ada perintah atau misalkan tidak sesuai dengan default yang kita telah program gitu. Yang bisa kita generate respon. Biasanya akan berubah gitu, akan berubah berbeda lagi. Nah, di sini ada import random jawaban. Iya, tidak, mungkin, saya tidak tahu, tanya lagi nanti. Di sini pesan. Sama sih, hampir sama, tapi di sini agak beda. Banyak banyak yang perlu kita eksperimen lagi. Kita juga tidak tidak harus langsung copy kodenya. Kita juga harus analisis dulu apakah ini benar sesuai dengan keinginan kita atau tidak gitu. Mungkin kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, saya saya tutup. Semoga uh, ilmu atau mungkin ya sedikit wawasan lah dari saya gitu. Semoga bermanfaat dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi.
dan semoga bisa expert di bidang Python karena banyak banget peluangnya di dunia karir. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.